warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanur Amalia. Saya merupakan salah satu pengajar di jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang. Mata kuliah spesialisasi saya yaitu Instrumentasi dan Sistem Kontrol dengan kode mata kuliah REL 204005. Dan pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dari instrumentasi dan sistem kontrol serta dapat mengaplikasikannya di industri. Dan pokok bahasan dari mata kuliah instrumentasi dan sistem kontrol ini yaitu meliputi 8 pokok bahasan. Yang pertama yaitu elemen dasar sistem instrumentasi dan sistem kontrol, yang kedua dasar sensor, transducer dan transmitter, yang ketiga dasar sistem open loop dan closed loop, yang keempat dasar sistem kontrol, struktur sistem kontrol, yang kelima pemodelan sistem dengan menggunakan transformasi Laplace di sistem mekanik elektrik, yang keenam yaitu analisa waktu alih atau respon transien pada sistem order 1 maupun sistem order 2, serta analisa keadaan tuna atau error steady state, yang ketujuh perancangan kendali PID proporsional integral derivatif, yang kedelapan menggunakan function block dalam merancang PID controller. Kuliah yang saya ambil ini memiliki 2 SKS, dan deskripsi dari mata kuliah instrumentasi dan sistem kontrol ini yaitu membahas tentang elemen dasar sistem instrumentasi, klasifikasi jenis-jenis sensor yang sering digunakan di industri. Selain itu, dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa belajar mendefinisikan dan mengidentifikasi sistem kontrol, melakukan pemodelan matematik pada sebuah sistem, dan merancang kendali PID yang terintegrasi dengan PLC. Kontrak kuliah pada mata kuliah ini terdiri dari kehadiran 5%, akumulasi tugas 25%, UTS 30%, dan UAS 40%. Sedangkan referensi atau daftar pustaka yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari yang pertama textbook dari Katsuhiko Ogata, yang kedua dari Philip Charles Feedback Control System 3rd edition, dan yang ketiga yaitu model ajar yang telah saya dan tim teaching susun, di mana pada buku ajar ini terdiri dari mulai dari pendahuluan instrumentasi, sistem kontrol, sampai pengaplikasian metode kontrol pada sistem mekanik elektrik yang ada di industri. Dan buku ini dijadikan sebagai referensi utama di mata kuliah ini. Media pembelajaran yang digunakan yaitu terdiri dari papan tulis, LCD proyektor, LMS Polinema, yang di dalamnya dilengkapi dengan video pembelajaran, quizzes, biasanya untuk ice breaking antara saya dan mahasiswa, dan saya juga menggunakan WA group untuk mempermudah komunikasi antara saya dan mahasiswa. Sistem pembelajaran dilakukan secara luring dengan memanfaatkan LMS, Learning Management System, yang disediakan oleh Polinema, seperti untuk pengumpulan tugas, untuk saya memberikan video pembelajaran, dan lain sebagainya. Sedangkan metode pengajaran dilakukan secara ceramah, serta ada diskusi dan evaluasi tengah dan akhir semester. Pada saat di kelas, mahasiswa dapat berdiskusi dan tanya jawab, sehingga ada feedback di kelas saya. Selain itu juga ada tugas mandiri dan tugas kelompok, yang mana nanti akan saya lakukan review atau monitoring secara individu ataupun kelompok di setiap akhir atau sesi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi ya. Kalau semester kemarin kita sudah berjumpa, sekarang kita berjumpa lagi di mata kuliah yang berbeda, yaitu di mata kuliah apa? Instrumentasi dan sistem kontrol. Oke, ya. Sebelum kita mulai mata kuliah atau kelas pada hari ini atau pagi ini, kita alangkah baiknya kalau berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, sebelum saya mulai, saya akan mengabsen dulu ya kehadiran kalian pada hari ini. Yang pertama Ahmad Rafi Arfaizi, Adrian Sandi Wijaya. Oke, di sini
kita akan mulai belajar semester ini yaitu di mata kuliah instrumentasi dan sistem kontrol yang tadi sudah kita sounding sebelumnya ya. Dan saya adalah Bu Ramla Amalia, sudah tahu semua ya karena sudah pernah saya mengajar di kelas kalian di semester sebelumnya. Nah, kode mata kuliah ini yaitu REL 204005 di mana dalam seminggu kita ketemu selama 4 jam ya tiap kali pertemuan ya. Dan sebanyak 2 SKS. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan nanti bisa mempelajari tentang elemen elemen dasar sistem instrumentasi, karakteristik pengukuran dalam sebuah sistem instrumentasi, klasifikasi jenis sensor yang digunakan di industri ya kan. Sensor apa aja kira-kira yang digunakan di industri? Banyak, ada level ya kan, level, pressure, temperatur dan sebagainya. Dan dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa bisa belajar mendefinisikan dan mengidentifikasi sistem kontrol, melakukan pemodelan matematik pada sebuah sistem dan merancang kendali PID pada sistem mekanik elektrik. Nah, nanti PID akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan setelah UTS ya. Nah, karena nanti terkait dengan perhitungan dan sebagainya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sub pokok bahasa atau materi pembelajaran dibagi, intinya terbagi menjadi 8 sub pokok bahasan. Yang pertama yaitu elemen dasar, sistem instrumentasi dan sistem kontrol. Nah, instrumentasi ya, kalian pernah dengar kata-kata instrumentasi enggak? Ada yang pernah dengar? Pasti pernah dengar ya? Ya, apalagi ini tingkat 3 kan ya? Ya. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan instrumentasi? Coba, ini silakan. Menurut saya adalah suatu penerapan dan pengukuran dalam kontrol sistem industri. Peralatan yang ada di industri begitu. Ya. Oke, kita tampung dulu ya. Ada lagi mungkin yang lain? Ada yang lain? Oh ya. Menurut saya, instrumentasi adalah pengaplikasian pengukuran dan pengendalian variabel proses untuk mencapai tujuan sesuai dengan kebutuhan dalam cakupan dan bidangnya. Contohnya produksi, manufaktur, dan lain sebagainya. Oke, bagus sekali ya. Jadi kalau instrumentasi itu sendiri yaitu pengaplikasian tadi device untuk pengukuran maupun untuk pengontrolan yang ada di industri. Paham ya? Oke. Nanti lebih lanjut akan kita bahas nanti. Nah, kita akan masuk lagi kembali ke kontrak kuliah kita, di mana materi pembelajaran di mata kuliah ini terdiri dari 8 sub pokok bahasan atau 8 inti pembahasan. Yang pertama yaitu elemen dasar sistem instrumentasi dan sistem kontrol. Yang kedua, dasar sensor, transducer dan transmitter. Ketiga, dasar sistem open loop dan closed loop. Keempat, dasar sistem kontrol yang meliputi di situ konsep sebuah sistem, definisi sistem kontrol dan struktur-strukturnya bagaimana. Yang kelima, pemodelan sistem dengan transformasi Laplace untuk sistem mekanik, elektrik dan elektrik mekanik. Yang keenam, analisa waktu transien pada sistem order 1 maupun order 2 dan analisa error steady state. Yang ketujuh, perancangan kendali PID. Yang kedelapan, menggunakan function block dalam merancang PID controller. Nanti kita akan mengaplikasikan PLC yang terintegrasi dengan PID. PLC sudah belajar kan? Sudah ya, semester kemarin. Nah, jadi nanti akan diaplikasikan integrasi antara PLC dan PID supaya bisa merepresentasikan sistem di industri yang sesungguhnya bagaimana. Aplikasi yang digunakan kita pakai software PLC dan MATLAB. Referensi lain, aplikasi yang lain yaitu LabVIEW, tapi itu adalah opsi ya. Tapi yang paling utama yang 2 tadi ini ya. Nah, yang ketiga yaitu tentang activity control dari minggu pertama sampai minggu ke-17. Dia nanti akan ada di sini UTS, akan berisi tugas UTS dan UAS ya. Nanti UAS biasanya saya akan berikan project besar dikerjakan secara berkelompok ya. Nanti terdiri dari pembuatan laporan, PowerPoint dan nanti bisa langsung review satu persatu ke saya langsung seperti itu ya. Pustaka ini ada 3 pustaka yang digunakan. Ada pustaka utama dan pustaka penunjang. Kalau pustaka penunjangnya yaitu dari Ogata, nanti akan saya share di LMS ya, LMS. Kemudian dan Philip yang 3rd edition juga akan saya share di LMS.
Dan pustaka yang utama yaitu buku yang telah saya dan tim teaching susun sebagai referensi utama di mata kuliah ini. Paham semua ya? Nanti juga silakan kalian bisa cetak ya, bisa cetak atau langsung saya berikan untuk soft copy-nya atau bisa kan cetak masing-masing ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, good. Oke, kita akan langsung lanjut ke materi dasar dari instrumentasi dan sistem kontrol. Oke, sorry, sebentar. Ini akan, nah. Oke. Ya, tadi kan sudah kita singgung sebelumnya ya, instrumentasi dan sistem kontrol. Berarti ada 3 kata tuh, instrumentasi, sistem, dan kontrol. Kalau tadi instrumentasi tadi sudah ya dijawab oleh Bintang dan Nada. Sudah baik ya, semua sudah menjawab dengan baik. Bahwa instrumentasi adalah apa tadi? Sebuah device ya yang terkait dengan pengukuran dan pengendalian yang ada di industri. Seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, alat dan peranti yang dipakai untuk pengukuran dan pengendalian dalam satu sistem yang lebih besar dan lebih kompleks ya, yang diaplikasikan di industri. Paham ya? Oke. Berikutnya saya mau memberikan kalian sedikit pertanyaan ya, ini ya. Manakah yang sudah menerapkan konsep instrumentasi dan otomasi di era industri saat ini? Gambar yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Kanan. Siapa tadi yang jawabkan tadi? Siapa tadi yang jawabkan tadi? Coba. Ya, coba kamu. Karena yang sebelah kiri itu Bu, itu masih dikontrol oleh manusia. Oke, yang sebelah kanan? Sudah otomatis. Kalau kita bicara otomatis berarti terdiri dari device atau perangkat-perangkat elektronik. Kalau yang sebelah kiri masih manual, yaitu manusia. Kira-kira lebih efisien yang mana? Yang kanan. Karena manusia punya tingkat keterbatasan secara fisik. Apakah manusia sanggup lihat tingginya tangki sampai seharian penuh? Tidak, pingsan ya berarti ya nanti ya. Jadi kalau kita lihat ini kan pengaturan level air dalam suatu tangki, ya kan? Nah, berarti kalau sebelah kanan itu sudah ada device-device-nya, ada controller, ada bagus sensor, ada aktuator. Nah, jadi pekerjaan manusia sudah digantikan oleh device-device ya tadi. Sudah menerapkan prinsip konsep atau instrumentasi dan otomasi. Ingat kalau kita bicara instrumentasi berarti ada device untuk pengukuran dan device untuk pengukuran. Berarti pengukuran ada sensor. Kalau kontrol berarti ada PLC-nya, ada mikronya dan sebagainya. Paham sampai sini? Kalau suatu sistem ada pengendalian dan ada pengukuran, berarti dia masuk instrumentasi. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Belum? Oke ya, seperti itu ya. Nah, cukup. Kita kembali lagi ke sini. Ya, kalau tadi kita bicara tentang instrumentasi, sekarang kita beralih ke sistem kontrol. Sistem dan kontrol. Sistem itu apa? Gak ada ya tadi. Sistem apa? Kalau pernah dengar kata-kata sistem? Apa itu sistem? Berjalan. Sistem itu kalau kita bicara sistem, contohnya gini ya. Di dunia ini semua terdiri dari banyak sistem. Contoh yang paling mudah yaitu sistem pernafasan dalam tubuh kita. Sistem pernafasan itu terdiri dari beberapa komponen kan? Apa aja? Mulai dari hidup, paru-paru, terus kerongkongan. Nah, itulah ya. Tujuannya apa? Kalian punya sistem pernafasan? Bisa bernafas supaya kita hidup kan ya. Kalau ada yang rusak
rusak dalam salah satu komponen kita tadi, apa terjadi? Ya, berarti hitung itu berarti apa? Tujuannya apa? Kalau kita bicara sistem berarti terdiri dari banyak komponen dan punya tujuan. Komponen dari hidung sampai ke paru-paru, tujuannya supaya kita bisa bernafas. Sama seperti dengan sistem. Jadi kalau kita bicara sistem berarti terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau kontrol berarti adalah suatu metode untuk mengontrol supaya sistem tadi mencapai tujuannya. Paham? Kenapa kita belajar sistem kontrol juga? Karena aplikasinya banyak di dalam kehidupan kita, mulai dari komunikasi, aerospace engineering, terus industri, kemudian sampai ke contohnya yaitu motor ya. Next ya. Tadi sudah. Nah, tadi ini sudah kita bahas pengertian dari sistem dan kontrol. Oke. Sistem kontrol itu ada 3 bagian penting, yaitu input, sistem, dan output. Nah, input itu berarti apa? Variabel masukan, ya kan, seperti itu ya. Suatu sistem berarti butuh masukan supaya kita bisa punya keluaran, ya kan. Sama seperti dengan ada mahasiswa baru supaya nanti kita bisa menghasilkan lulusan polinema yang berdaya unggul dan luar biasa. Begitu ya. Nah, kalau output berarti tadi hasil dari input tadi ya. Apakah outputnya bisa sesuai yang kita inginkan? Belum tentu. Saya ingin sistem pendidikan, sistem pengajaran di kelas saya semua mahasiswa dapat nilai A. Apakah mungkin semua mahasiswa di kelas ini dapat nilai A nanti pada akhirnya? Berarti butuh yang namanya kontrol supaya output sesuai dengan yang kita ingin. Paham? Oke, ada juga namanya parameter atau proses variabel. Tadi ada apa aja tadi? Ada level. Contohnya level, temperatur, pressure, flow, dan sebagainya. Set point, nah tadi. Set point ada parameter atau variabel proses, ada set point. Set point itu apa? Nilai. Misalkan kita ingin, misalkan kita ingin mengatur, ya kan? Di sini ada valve ya. Nah, kita ingin mengatur controller. Nah, ini. Kita ingin mengatur ketinggiannya level ini stabil di 50 meter. Misalkan seperti itu. Berarti parameter atau proses variabel yang kita gunakan apa di sini? Parameter kan tadi ada level, ada pressure, ada. Nah, berarti kan di sini apa? Nah, proses variabelnya level. Set point, nilai yang menjadi acuan atau nilai yang kita inginkan. Nah, ingat berarti 50. Proses variabel atau parameternya level, set point-nya 50. Oke? Oke, paham ya konsepnya ya? Oke, sekarang kita akan ini tahu ya. Jadi ini sama halnya yaitu sistem closed loop kalau kita gunakan aplikasi dengan berbagai parameter. Saya ambil di sini misalkan kecepatan ya. Nah, jadi kita harus paham mana yang jadi kontrolernya, mana yang jadi pengukuran atau sensornya. Misalkan tadi Rivo ya. Rivo kalau nyetir motor biasanya berapa? Kecepatannya berapa Rivo? 60 ya. Berarti di sini saya buatkan lagi di sini. Nah, berarti set point-nya berapa berarti? 60. Oke. Variabel prosesnya apa berarti? Nah, di sini ada yang namanya controller. Di sini ada
Oke. Di sini ada set point. Berapa set pointnya tadi? 60 km per jam. Siapa yang bisa mengatur kecepatan motornya Rivo? Ya Rivo sendiri, berarti dia sebagai controller. Aktuatornya apa? Berarti dia harus nginjak apa? Pedal. Plannya apa? Ya motor kamu itu kan, atau mobil. Outputnya diharapkan berapa? Diamati oleh apa? Speedometer. Matanya Rivo lihat speedometer, ya, sensor. Kemudian di-feedbackkan. Nah, kalau jalan lurus, kalau jalan tanjakan, berarti kecepatan turun apa naik? Turun. Dari yang 60 ternyata keluarannya cuma 40 km per jam. Berarti di sini ada apa? Error. Errornya berapa? Nah, dari 60 km per jam dikurangi. Oke, paham ya? Berarti apa yang dilakukan oleh controller atau drivernya? Rivo menambah pedal supaya tetap stabil di 60 km per jam. Itu adalah konsep instrumentasi dan kontrol. Berarti instrumentasinya apa aja di sini alatnya? Ada controller yaitu si Rivo, ada aktuator, ada sensor. Paham sampai sini? Oke. Ya. Nah, berarti saya akan berikan di sini tugas, ya. Tugas di sini sistem pembangkit listrik tenaga, ya. Sistem pembangkit listrik tenaga air. Di sini kalian harus bisa, tugasnya kalian harus bisa mendefinisikan prinsip kerja. Ini kan sudah dapatkan ya di mata kuliah sebelumnya ya, tentang pembangkit. Jadi jelaskan dulu prinsip kerja bagaimana, sebutkan konsep instrumentasi, berarti kalian harus bisa mendefinisikan mana device untuk pengukuran dan mana device untuk pengendalian atau kontrolnya. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tugasnya nanti dikumpulkan ke LMS ya. Paling lambat 1 minggu. Ya, saya kasih. Nanti setelah itu akan saya review per orang, nanti maju ke saya untuk menjelaskan satu-satu. Sampai sini paham? Setelah ini akan saya tunjukkan juga suatu plan yang ada di belakang kalian itu adalah salah satu gambaran dari konsep instrumentasi dan sistem kontrol, ya. Jadi ini saya tunjukkan, ini adalah hasil karya dari kakak tingkat kalian membuat contoh atau aplikasi dari instrumentasi dan sistem kontrol. Dia di sini mereka menggunakan PLC. Sistemnya yaitu sistem atau simulasi pengayakan dan pengepakan beras. Berarti di sini ada device yang untuk pengukuran dan untuk pengendalian. Berarti di sini ada ketika beras masuk melewati sensor beras, berarti mendeteksi adanya beras masuk kan. Nah, kemudian mengaktifkan elevator conveyor berjalan masuk ke silo sensor berat, kemudian nanti diukur dia level 1 atau 2, 3. Kalau sudah nanti baru masuk ke pengayakan masuk lagi ke silo, baru nanti dimasukkan ke karung. Setelah karung berarti nanti baru ke mesin jahit untuk disambungkan ke proses berikutnya. Berarti di sini ada apa saja sensornya? Ada sensor beras atau sensor barang ya, atau mendeteksi ada tidaknya suatu benda. Kemudian ada namanya sensor level ya. Kemudian ada sensor berat, ya paham ya. Kemudian ada pengendalian, berarti dia pakai PLC. Ya nanti kita akan bisa ini secara simulasinya bagaimana nanti akan kita bisa gunakan ya di mata kuliah ini. Paham sampai sini? Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Paham ya? Oke, terima kasih. Tadi kan sudah kita bahas beberapa materi tentang instrumentasi dan sistem kontrol. Sekarang akan saya buat suatu mini quiz ya. Pakai quizzes, silakan join semuanya ya. Sudah saya share di grup WA untuk link dan kodenya. Silakan. Saya mulai ya. Saya klik start, nanti silakan kalian langsung mengerjakan mini quiznya. 1, 2, 3.
Kita di sini siapa nilai paling tinggi? Berarti Chandra, mana Chandra? Katakanlah Chandra berhasil mendapat nilai tertinggi di kelas. Maka ini saya rasa cukup. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup kuliah pada pagi hari ini? Cukup ya, jadi jangan lupa tugasnya ya. Kerjakan dengan sebaik-baiknya, nanti akan saya review, saya kasih waktu 1 minggu dikumpulkan ke LMS, saya kasih waktu 1 minggu, akan saya review nanti masing-masing untuk terkait dengan tugasnya. Oke, baik, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Helda? Jadi ini adalah sistem pembangkit listrik tenaga air di mana listrik dibangkitkan oleh air. Pertama, air dari reservoir menuju control gate, melalui penstock, kemudian ke turbin yang sudah dikoppel oleh generator. Kemudian listrik dibangkitkan oleh transformer. Terus kemudian di situ apa saja? Kalau terkait dengan instrumentasi? Di sini ada level control, ada ini untuk memutar turbin. Maksudnya sensor kecepatan. Oke. Kemudian sensor untuk apa itu berarti? Untuk tegangannya. Oh ya, tegangan. Itu ya, paham ya. Nanti berarti harus paham kan, kita kan konsep instrumentasi berarti ada pengukuran dan pengendalian. Kalau pengukurannya berarti ada apa jadi pengukurannya? Ada tadi sudah ya. Ya, level air tadi. Oke. Kalau untuk pengendaliannya? Ada control gate untuk membuka menutup aliran air yang masuk. Terus apa yang dikendalikan? Turbin juga. Oke, putaran turbinnya. Iya. Gitu ya. Jadi sini kamu harus paham kira-kira apa saja yang kalau kita hubungkan dengan konsep instrumentasi dan sistem kontrol, bahwa di sistem pembangkit pun juga ada unsur untuk konsep instrumentasi dan kontrolnya. Paham ya sampai sini ya? Oke, jadi kalau kita bicara instrumentasi berarti komponennya apa saja di sini banyak ya? Mulai dari reservoir, terus ada control gate, ada penstock, ada turbin, ada generator, ada transformer. Paham ya sampai sini ya? Oke, terima kasih.